wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Sistem Informasi kelas 3B. Di sini kami akan melakukan observasi yang dimana tempatnya kami sudah berada di daerah Garut Selatan, berada di kedai jajan ke CM. Di sini kami akan melakukan wawancara atau observasi mengenai supplier atau pemasok bahan baku apa saja yang masuk ke kedai jajan ke CM. Sesi wawancara akan dilakukan oleh saudari Sonia Ramadhani, rekan saya, dan kemudian kesimpulan dari pemasok bahan baku apa saja yang masuk ke kedai jajan ke CM ini akan dilakukan oleh saudari Dina Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan diri dulu ya. Saya Sonia Ramadhani dari Sistem Informasi kelas 3. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya mengenai mengobservasi supplier yang masuk ke beberapa kedai atau KPKP. Dan di sini saya memilih KPA atau kedai. Mungkin saya ingin perkenalan dulu bersama siapa? Namanya Dudin Hamzah. Ya. Sebenarnya karyawan sih di apa yang punya kedai. Namanya Jajan KCM. Oh, Jajan KCM. Kedai jajan. Ya. Mungkin saya ingin bertanya mengenai apa saja dasar-dasar utama kedai jajan KCM ini untuk pemilihan supplier kayak bahan baku yang dibuat dimasak, Kak? Banyak sih. Ada kalau misalkan di bar ada kopi, ada susu, terus powder juga, ada gitu. Kalau buat kitchen daging paling supaya tuh, terus sayur-sayuran kayak gitu, terus bahan apa ya, rempah-rempah kayak gitu. Rempah-rempah gitu ya. Mungkin untuk supplier bahan baku di sini menetap atau berganti-ganti terus? Dulu awalnya menetap gitu dari supplier yang sama, cuman karena banyak yang berubah di sini, kayak menu yang berubah juga Ya. jadi kadang pindah-pindah juga gitu. Kadang dari Cikajang juga, dari pasar, kadang dari Garut Ya. kadang sekalian ke Bandung gitu belanja. Oh, belanja ke Bandung. Terus mau tanya sejak kapan ada supplier utama gak yang utama banget gitu di sini? Utama banget paling sampai sekarang kopi. Oh, kopi. Yeah. Oh, jadi jajan KCM ini lebih mengutamakan kopi ya? Kopi sama kitchen sih. Kopi sama kitchen. Tapi lebih terkenal ke kopi. Lebih terkenal sih kitchen, cuman kalau misalkan kopi kan ya udah yang deket-deket aja, karena temen juga kan. Ya. Jadi supplier ya kopi, sampai sekarang ya kopi gitu. Oh, kopi. Terus mengapa kopi jadi supplier utama gitu di sini ya? Karena saya tahu prosesnya dari awal panen gitu, terus prosesnya saya ikut juga gitu, maksudnya lihat, jadi nggak perlu khawatir juga kalau misalkan ada bits yang rusak atau bisa tukar. Ya, karena teman juga sih yang prosesnya, jadi gampang kalau ada apa-apa tinggal kasih tahu aja. Kalau boleh tahu jenis kopi apa yang digunain di sini yang paling sering? Yang paling sering sih Arabica sama Robusta. Arabica sama Robusta. Terus untuk pemasokan ke sini untuk kopi itu berapa minggu atau bulan atau waktu kayak gitu? Biasanya ngambil buat per bulan sih. Kalau kopi ya. Iya. Sebulan lah, tiap bulan sekali ngambil gitu, atau enggak datang gitu. Itu berapa kilo ya? Oh. Bisa nyampe 5 kilo lah. Oh, 5 kilo untuk itu campur Arabica sama Robusta gitu. Ya, untuk supplier 1 bulan kopi. Terus menurut di mana tempat penyimpanan utama untuk supplier ini ya? Atau kayak punya gudang kayak gitu, tempat penyimpanan? Jadi kalau buat kitchen itu ada kan di dapur, ada freezer juga. Tapi kalau misalkan di bar ada kayak lemari khusus buat kopi gitu. Terus ada penyimpanan kayak keler kedap udara gitu. Ya. Biar nggak ada tempat. Kalau di bar sih ada di lemari.
Terus kan untuk kopi juga selain kopi kayak biasanya kayak americano kan bikin kayak gitu juga. Tapi ada juga supplier kayak susu atau gula kayak gitu. Iya. Susu kita kalau susu ganti-ganti, kadang di sini Ya. kadang dari Garut juga gitu. Kalau susu kita beli sendiri gitu, dari kadang kita pakai fresh milk, kalau nggak ada fresh milk kita pakai UHT. Jadi yang cuma disuplai itu cuma kopi sama yang di kitchen. Kalau di kitchen apa aja yang disuplai ya? Kalau yang di kitchen paling kayak daging sama apa, rempah-rempah gitu, bahan-bahan. Kalau untuk daging disuplainya itu ada dari tempat kayak pemotongan dagingnya langsung atau dari kayak market supermarket kayak gitu? Dari apa, tempat pemotongan gitu, langsung. Oh jadi langsung terpress gitu dagingnya langsung, nggak tersimpan dulu kayak gitu. Mungkin sekian mungkin untuk observasi atau wawancara mengenai penelitian atau supplier mengenai jajan ke CM ini, mengenai supplier yang masuk. Mungkin terima kasih sudah menyediakan waktunya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil observasi yang kami lakukan. Pemasok utama jajan ke CM yaitu ada kopi dan daging. Nah, untuk kopi sendiri disuplai selama 1 bulan sekali dengan bobot 5 kg yang dikirim dari Pamengpe dengan campuran Arabica dan Robusta. Nah, untuk daging sendiri biasanya disuplai dari pemotong langsung yang ada di Cikajang. Untuk suplai pendukung seperti gula, susu, dan rempah-rempah. Nah, untuk gula sendiri biasanya disuplai dari Garut. Nah, untuk susu biasanya disuplai dari koperasi susu yang ada di Cikajang atau beli langsung dari UHT, supermarket yang ada di Garut. Untuk yang terakhir yaitu rempah-rempah biasanya disuplai. Di sini saya akan memberikan tambahan kesimpulan untuk supplier jajan ke CM, di mana untuk jajan ke CM ini mempunyai 4 supplier utama, di mana yang termasuk kopi. Kopi itu termasuk juga Robusta dan Arabica, kemudian daging, gula, susu, dan rempah-rempah. Untuk kopi sendiri di sini masuk ke dalam jenis supplier integrate, di mana merupakan supplier utama yang harus ada untuk berjalannya bisnis jajan ke CM ini. Kemudian yang kedua ada daging. Daging di sini sudah disebut oleh teman saya tadi, dipasok langsung oleh para pemotongnya agar lebih fresh. Dan untuk supplier yang kedua ada daging, di mana daging ini merupakan supplier pokok yang kedua setelah supplier kopi. Seperti yang tadi disebut oleh teman saya tadi, bahwa daging ini dikirim dari pemotong langsung agar terjaga kebersihan dan higienisnya. Untuk supplier daging ini termasuk ke dalam jenis supplier invest atau karena untuk pemasok terjadi karena berkelanjutan dan berkontinu. Kemudian ada susu ini terjadi mitigate atau pembuangan supplier karena awalnya susu ini dipasok langsung dari beberapa koperasi atau peternaknya, dikarenakan ada beberapa kekurangan jadi dimitigate atau terbuang. Dan kemudian untuk susu dibeli langsung di market. Yang ketiga ada gula. Untuk gula itu sendiri termasuk ke dalam jenis supplier substance karena terjadi berkelanjutan dan konsisten dan bertahan masih sampai sekarang ini, dimana jajan ke CM ini untuk informasi sudah bertahan selama 5 tahun. Kemudian ada rempah-rempah, dimana untuk rempah-rempah itu sendiri termasuk ke dalam supplier invest karena berkelanjutan dan merupakan supplier sempurna untuk mendukung kitchen atau bahan-bahan untuk memasak di jajan ke CM ini. Mungkin sekian untuk penambahan dari Bandung. Berikut observasi yang telah kami lakukan dan berikut juga wawancara yang telah kami lakukan dengan kedai jajan ke CM ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.